Shalom, selamat pagi, salam sehat selalu. Kiranya kita selalu dalam kasih Tuhan yang menyertai kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami sampaikan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, karena kasih-Mu menyertai kami dan sampai saat ini kami masih diberikan napas kehidupan. Untuk itu terima kasih ya Allah Bapa. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami, namun kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini yaitu hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, yaitu dari Yohanes 6 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang menghabiskan waktu dan tenaganya hanya untuk mencari kebutuhan jasmani dengan tujuan supaya dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan orientasi hidup akan memotivasi, mendorong kita untuk memilikinya. Misalnya, jikalau hidup kita berorientasi kepada kasih, keadilan, dan kebenaran, maka kita akan selalu mendasarkan hidup, pikiran, perilaku kita sesuai dengannya. Jika berorientasi pada jabatan atau kekuasaan, maka akan berusaha berbagai cara untuk mendapatkannya. Dan manusia seringkali tidak merasa puas karena mencari pemenuhannya dari dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nats ini Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak di seberang laut dalam perjalanannya menuju Kapernaum. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang yang mengikuti Dia hanya berfokus pada berkat jasmani atau berharap akan mujizatnya. Yesus mengajar mereka untuk mengejar sesuatu yang kekal, bukan hanya apa yang terlihat di mata saja. Yesus mengarahkan orang banyak supaya tidak berorientasi atau melandaskan hidupnya hanya pada kebutuhan sesaat, misalnya roti atau makanan. Tetapi bagaimana harus mencari hidup yang sesungguhnya dan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyebut dirinya
roti hidup. Yang dimaksud adalah Yesus adalah sumber kehidupan. Padanya ada hidup, padanya ada keselamatan dan sukacita. Yesus mengajak semua orang supaya mereka memahami apa itu hidup yang sesungguhnya. Apa kebutuhan yang sesungguhnya yang dapat memberikan kita kehidupan yang sungguh, sukacita, kedamaian, dan sejahtera. Semuanya ada di dalam Yesus, sebab Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah hidup dan sumber kehidupan, dan yang datang kepadanya tidak akan pernah lagi merasa lapar dan kekurangan, sebab Yesus telah dan akan memberi kita kesempurnaan, kemenangan, pengampunan dosa, dan hidup kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita saat ini? Yang pertama, Yesus Kristus harus menjadi sumber dari segala kebutuhan kita. Kita tidak akan kekurangan ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Untuk itu, kita harus menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk berbicara kepadanya, supaya kita dapat memperoleh kelegaan dan damai sejahteranya memenuhi hati kita. Yang kedua, bahwa perumpamaan Tuhan Yesus tentang roti hidup berbicara tentang kepuasan. Pemenuhan itu hanya kita dapat di dalam diri Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ketika kita percaya dan senantiasa mencari pribadi Yesus Kristus dalam hidup kita, Dia akan memuaskan setiap kelaparan dan dahaga jiwa kita. Hati kita juga akan dipenuhi oleh kasih-Nya dan memenuhi segala kekosongan dalam hati kita. Kasih Tuhan selalu cukup untuk kita, dan itulah yang seharusnya kita rindukan. Jadikan Yesus Kristus sebagai roti hidup kita, maka Ia akan memenuhi segala kebutuhan yang kita perlukan, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, sungguh kami memperoleh firman Tuhan saat ini, bahwa Yesus adalah roti hidup bagi kami, dan Tuhanlah yang selalu memenuhi kebutuhan kami. Dikala kami haus, dikala kami lapar, kami akan datang untuk selalu kepada Tuhan yang kami harapkan dapat membantu kami. Allah yang baik, inilah firman Tuhan saat ini. Untuk itu Tuhan berkati kami yang akan memulai aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan di dalam kantor, di usaha kami, semuanya Tuhan, mohon petunjuk Tuhan. Dan anak-anak kami, keluarga kami juga berkati selalu ya Bapa. Untuk itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, dan salam sehat selalu.